Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel dan berikut USM News selengkapnya. Kita awali berita pertama. Jelang Pesta Demokrasi pada 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang terus memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran dan kecurangan di setiap tahapan pemilu. Netralitas yang berlaku bagi para aparatur sipil negara juga menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu Kota Semarang agar pemilu mendatang dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang berupaya meminimalisir jumlah pelanggaran di Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Menyoroti netralitas aparatur sipil negara, Bawaslu Kota Semarang secara aktif melakukan pencegahan pemilu. Maria Goretti Jutari Risma HSHMH menyatakan bahwa Bawaslu Kota Semarang telah menemukan beberapa pelanggaran di lapangan. Untuk pelanggarannya, kami kemarin sempat merekomendasikan kepada KASN bahwa ada salah satu bacalek yang ternyata terbukti terdaftar sebagai P3K guru di salah satu SD negeri di Kota Semarang dan sudah keluar rekomendasinya dari KASN. Dan yang bersangkutan sudah secara resmi dikeluarkan secara tidak hormat. Namun untuk pencalekannya tidak ada masalah karena sudah dilakukan rekomendasi ke KASN seperti itu. Dalam proses tahapan pengawasan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang terus berupaya mewaspadai beberapa tingkat kerawanan yang mungkin akan terjadi, di antaranya hoaks, juga netralitas aparatur sipil negara. Kerawanan kami mewaspadai semuanya, mulai dari money politik, netralitas ASN, dan hoax ya, terutama untuk berita-berita bohong, berita-berita yang isinya itu sara seperti itu semua menjadi bagian yang kita awasi. Maka dari itu kami juga memiliki langkah-langkah pencegahan yang terus kami lakukan. Contohnya adalah sosialisasi pengawas partisipatif di setiap tahapan, di setiap lini masyarakat seperti itu. Culture Camp 2023 menuai kesan positif bagi para peserta yaitu mahasiswa dari berbagai negara. Mahasiswa asing tersebut begitu menikmati setiap kegiatan yang diikuti mulai dari pengenalan sejarah dan budaya Indonesia hingga menikmati salah satu tempat wisata di penghujung acara Culture Camp 2023. Ekspresi bahagia terpancar dari raut wajah mahasiswa asing yang turut serta dalam penyelenggaraan Culture Camp dengan tema Climate Change Effect for Semarang City Central Java Province Edis Tourism. Kegiatan outbound, kemudian mengunjungi Candi Ceto, lalu Jeep Adventure juga river tubing menjadi daya tarik dalam kegiatan Culture Camp hari ketiga. Emma Misi, mahasiswa asing dari Rennes School of Business Prancis mengungkapkan kegiatan yang diadakan USM di Kemuning Tawangmangu sesuai dengan ekspektasinya. I really like this activity. The water was so cold, but it was nice. I don't expect so much stuff like that, but it was good. Mahasiswa dari Wita MSHAH Alam Malaysia, Amni Nazifa, serta Simon Rossi yang merupakan mahasiswa dari Insalien Prancis juga turut mengungkapkan rasa bahagianya. Dalam mengikuti rangkaian kegiatan Culture Camp juga menjadi pengalaman yang menyenangkan, sekaligus hal baru bagi mereka. And good evening. So this river tubing is very extreme and cool, and is beyond of my expectation. Like Emma, the water was so cold. I'm like that, but shaking, yeah. But it was very fun, very fun. Thank you very much. Thank you. Banjirop yang rutin melanda sejumlah wilayah di Demak mengganggu aktivitas sehari-hari warga, termasuk juga mengganggu kesehatan warga. Upaya penanggulangan banjirop di daerah pesisir Demak pun masih terus dilakukan. Melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, lakukan penanaman 3.500 bibit mangrove guna mencegah pengikisan tanah akibat tingginya airop. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama bersama dengan PT Paragonian mengadakan penanaman mangrove di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di Desa Moro Demak. Menjadi bagian untuk mengurangi dampak tingginya banjirop yang terjadi di pantai utara Jawa, sebanyak 3.500 bibit mangrove ditanam pada beberapa waktu yang lalu. Ini bertujuan karena sesuai dengan tema kita peduli lingkungan, kita menanam mangrove ini ke depannya. Harapan bahwa mangrove ini berdampak positif terhadap
masyarakat sekitar. Seperti kita ketahui di wilayah Bonang terutama Morodemak ini terdampak dengan rob. Alhamdulillah pada kemarau panjang ini robnya tidak begitu dahsyat sehingga kita bisa melalui jalan dengan baik. Tapi ketika rob kita tinggi, jalan itu semua tergenang. Nah, bagian dari upaya kita untuk mengurangi dampak dari rob itu kita menanam mangrove. Ini kita sekitar ada 3.500 pohon yang kita tanam pada pagi hari ini, dan ini nanti kita bekerjasama dengan NU dan Banom Ranting Morodemak untuk perawatan sampai nanti tumbuh kembang bagus. Karena ini setelah tinggi kira-kira 1 meter akan dipindah ke tempat lain. Jadi ternyata seperti itu teknisnya. Turut mengundang Korps Sukarela USM, pelaksanaan penanaman mangrove yang berlangsung di Kabupaten Demak diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk meminimalisir abrasi di daerah pesisir. KSR USM turut menyatakan kesenangannya karena dapat turut serta membantu masyarakat dan berharap agar mahasiswa USM dapat turut serta bergabung dalam keanggotaan Korps Sukarela USM. Sangat happy dari kita teman-teman sudah membawa adik-adik kita yang baru-baru. Dan rata-rata teman-teman adik-adik kita merasakan senang sekali bisa membantu teman-teman yang merasa kesusahan di sini. Kalau harapannya untuk KSR, semoga teman-teman dari USM bisa mendaftarkan KSR dan bisa mengikuti KSR dan ikut kegiatan bersama kita. Untuk di daerah sini, insya Allah nanti kalau emang kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain, kalau kita mendapatkan undangan, kita pasti hadir dalam undangan ini. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Masih kembali bersama kami di USM News.
Terselenggaranya kejuaraan bulu tangkis Setiobudi Open 2023 banjir pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT. Dirinya mengapresiasi atas jalannya Setiobudi Open 2023, di mana kejuaraan ini dapat menjadi agenda tahunan, serta memunculkan atlet yang berkualitas nantinya. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyampaikan rasa bangga juga apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya pelaksanaan kejuaraan bulu tangkis Setiobudi Open 2023. Dr. Supari turut berharap kejuaraan Setiobudi Open ini juga dapat menjadi agenda tahunan karena sangat membantu perkembangan bibit atlet di Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia. Ya, penyelenggara kejuaraan badminton di USM ini, Piala Rektor dan PWI ya, itu dalam rangka USM untuk ikut serta dalam mempersiapkan, dalam menumbuhkan bibit-bibit atlet-atlet badminton, atlet-atlet nasional, mulai dari Jawa Tengah, mulai dari Semarang, itu USM ingin berpartisipasi, sehingga ke depan diharapkan muncul atlet-atlet tangguh dari Indonesia yang membawa nama harum Indonesia ke kancah dunia sebagai atlet-atlet badminton. Hadirnya nomor-nomor usia dini, pemula, kategori dasar, madya, dan utama merupakan bentuk pembinaan berjenjang yang dapat melahirkan atlet tangguh. Atlet bulu tangkis Timnas Indonesia Christian Adinata turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan apresiasi dan semangat bagi para peserta agar dapat mengikuti setiap kompetisi untuk meningkatkan skill. Pastinya bagus ya untuk mencari bibit-bibit muda untuk kedepannya nanti. Ini juga menjadi batu loncatan lah, karena dulu pemain-pemain top juga semuanya berasal dari sini juga, jadi ini bagus untuk buat kedepannya nanti. Tampil sebagai juara umum adalah PB Arista Semarang setelah mampu meraih 5 medali emas, 4 medali perak, dan 8 medali perunggu. Kelima emas tersebut dipersembahkan oleh Airlangga Alif Daniswara di kelompok usia dini pemula putra utama, Stepanus Darren Adinov dalam tunggal remaja putra dasar. Juga Maulida Kasimira Putri dalam usia dini pemula putri utama, Elizabeth Kresisworo tunggal pemula putri utama, dan Dimas Adian Ikram dengan Reuben Rafer Kusuma dalam ganda pemula putra. Pemirsa, atlet bulu tangkis Christian Adinata menerima penghargaan dari Universitas Semarang karena prestasinya di berbagai kejuaraan dunia mewakili Indonesia dari sektor tunggal putra. Prestasi atlet bulu tangkis yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para atlet junior lainnya untuk mengikuti jejak Christian Adinata. Universitas Semarang memberikan apresiasi pada Christian Adinata, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia. Ia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum USM. Pemberian apresiasi dilangsungkan dalam acara kejuaraan bulu tangkis Setiobudi Open Piala Rektor USM PWI Jateng yang lalu. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyampaikan rasa bangganya atas capaian prestasi yang ditorehkan hingga kancah internasional. Dalam pertandingannya saya selalu menyaksikan dan rasanya pukulan-pukulan raketnya itu seperti pukulan-pukulan saya gitu ya. Jadi sampai segitunya saya merasa. Jadi kalau ada yang masuk bagus poin itu rasanya internalnya luar biasa, adrenalinnya mulai. Jadi saya sebagai rektor Universitas Semarang merasa sangat berbangga dengan Mas Christian Adinata. Begitu juga dengan atlet-atlet yang lain yang seperti Mas Christian ini yang tampil di kancah nasional dan internasional alhamdulillah, dan itu membawa harum nama USM, nama Indonesia tentu saja. Selain mengharumkan nama Indonesia, Christian Adinata juga turut mengharumkan nama USM. Dr. Supari juga berpesan agar mental juara dapat dimiliki semua atlet. Merasa bangga dengan apresiasi yang diberikan oleh kampus, Christian Adinata mengaku berkesan juga membuatnya semangat dalam meraih prestasi berikutnya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Universitas Semarang yang sudah memberi apresiasi untuk saya. Saya tidak melihat dari nominalnya, tapi ini bentuk perhatian yang cukup berkesan untuk saya. Semoga dengan apresiasi ini saya bisa membuat
bangga bangsa Indonesia dan khususnya untuk Universitas Semarang. Ragam kegiatan dalam Eksekutif Fest 2.0 yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang ajak siswa-siswi di sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran tersebut. Selain unjuk kemampuan, keterlibatan para siswa ini juga menjadi kesempatan bagi BEM Universitas Semarang untuk memperkenalkan Universitas Semarang. Berbagai perlombaan lainnya juga turut memeriahkan Eksekutif Fest 2.0. Rangkaian kegiatan Eksekutif Fest 2.0 resmi digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang. Resmi dimulai pada 23 Oktober, Eksekutif Fest diwarnai dengan berbagai macam kegiatan perlombaan, di antaranya futsal, debat pelajar, isai, dan desain. Wakil Rektor 3 USM Bidang Kemahasiswaan Dr. Muhammad Junaidi SHIMH menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk menarik minat mahasiswa dalam berorganisasi. Kami Universitas Semarang juga paling banyak itu mengembangkan soal masalah kepemimpinan atau kemudian leadership. Ya, salah satunya kemudian organisasi mahasiswa yang kemudian ada di USM ini bertambah terus-menerus, dan kemudian kita juga harus menjalin kerjasama antara organisasi BEM itu menjalin kerjasama dengan SMA, sehingga pada kesempatan kali ini ada lomba debat juga selain lomba futsal. Kami berharap kemudian lomba-lomba yang kemudian dilaksanakan dan kemudian rewarding bagi orma di akhir penutupan acara nanti dapat membangkitkan keinginan para mahasiswa untuk berorganisasi dan keinginan mereka untuk mengembangkan leadership-nya, untuk menjadikan mereka sebagai generasi yang mampu melanjutkan masa depan Indonesia. Kegiatan yang dibuka dengan lomba debat siswa diikuti oleh 16 tim SMA, SMK, MA, se-Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Semarang, Daniel, menyatakan bahwa kegiatan ini turut menjadi bagian untuk mengenalkan BEM USM, tidak hanya ke mahasiswa tapi juga ke siswa sekolah. Sebenarnya ini kegiatan program kerja musker kami BEM USM tiap tahunan. Jadi turun-temurun, di mana proker ini melibatkan mahasiswa dan siswa SMA se-Jawa Tengah dengan tujuan untuk memperkenalkan bahwa ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa USM dan memperkenalkan USM di siswa-siswa SMA se-Jawa Tengah. Dalam penyelenggaraannya, Eksekutif Fest 2.0 dalam mata lomba debat tampil sebagai juara pertama SMA Negeri 10 Semarang yang sukses mengikuti rangkaian lomba debat. Pembina sekaligus pelatih tim debat SMA Negeri 10 Semarang, Didit Chandra ASPD, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang telah ditunggu-tunggu ini. Jadi inilah kegiatan yang kami tunggu-tunggu, karena sejak sebelum COVID itu biasanya USM itu mengadakan lomba debat untuk pelajar khususnya SMA, yang mana beberapa tahun ini kita lihat kok belum ada. Akhirnya tahun ini dibuka kembali kesempatan bagi kami untuk bisa berkontribusi atau memeriahkan Eksekutif Fest ini, dan juga untuk pengembangan diri anak-anak itu suatu hal yang luar biasa. Ini memang sudah kami tunggu-tunggu, Mas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast,
there will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Selain sebagai tuan rumah, Universitas Brawijaya juga mengirimkan kafilah untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ-MN ke-17 yang akan berlangsung sejak akhir pekan ini. Untuk itu, para kafilah dari UB menjalani sesi pembekalan dan pemantapan latihan bersama para pelatih. Pembekalan ini agar mereka dapat tampil maksimal dalam ajang nasional tersebut. Liputan UB TV untuk USM TV. Kesiapan UB dalam MTQ-MN ke-17 tidak hanya pada bidang pelaksanaan semata, namun juga pada kesiapan kafilah UB yang akan ikut berlaga dalam ajang nasional tersebut. Para kafilah mahasiswa UB sudah menjalani sesi pelatihan, pembekalan, dan pemantapan hingga akhir pekan ini. Mereka menjalani karantina agar dapat berlatih dengan intensif bersama para pelatih dan pembina. Bagus, dan sebetulnya untuk persiapan pelatihan itu sudah dilaksanakan 4 bulan yang lalu, sejak 4 bulan yang lalu. Jadi dengan cara dititipkan di rumah pembina masing-masing, magang begitu ya, sampai beberapa hari. Kemudian ketika menjelang musabakoh dilaksanakan ini kurang lebih 1 minggu lah. Ini para peserta dengan pembinanya sekali itu di karantina, dan kebetulan di tempat ini di Geria UB ini ya. Dan khusus yang kami tangani ya, kami berdua ini dengan Ustadz Rodi ya. Ini di cabang kaligrafi Al-Quran. Kaligrafi Al-Quran itu ada 2 golongan. Yang pertama golongan dekorasi seperti yang sedang dikerjakan ini, sedang tryout sekarang. Waktunya 8 jam, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian yang kedua golongan kontemporer, ya ini sudah berbeda. Kesiapan para peserta ini terus dipantau oleh pelatih dari berbagai segi, mulai kemampuan teknis, kesehatan hingga mental dengan berbagai perpaduan program pembekalan yang sudah dipersiapkan. Pemirsa, di Philadelphia ada gang kecil yang membelah sebuah pemukiman yang sudah ada sejak 300 tahun lalu, dan hingga kini bangunan rumah di sekitarnya masih berdiri kokoh. Liputan VOA untuk USM TV, selengkapnya akan terangkum dalam 5 km. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di USM News hari ini, saya Salsabila Gabriel mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di mana nih, Bang? Kayaknya jadi ini daerah ya. Kalau kita di Philadelphia nyebutnya Old City, kota tua.
kota tua Philadelphia karena emang banyak history di sini, banyak sejarah dari sejarah berdiri Amerika di sini. Nah, ini kayak gang kan, jalan kecil gini. Ini sebutannya jalan kecil pertama di Amerika yang benar-benar dibangun untuk presiden, untuk perumahan gitulah. Nama saya Susan. Selamat datang di Elfreds Alley. Di sepanjang Elfreds Alley yang sudah ada sejak 300 tahun lalu, terdapat 32 rumah penduduk yang dibangun antara tahun 1703 dan 1836. Sebagian di antaranya sudah mengalami peremajaan. So how many original house remain in this Elfreds Alley? From the very beginning, there's one out on the main alley. You'll see it's got the British flag out. That's 1726, and that's the oldest standing original structures. Ada satu rumah dijadikan museum yang menyimpan barang-barang perabotan dan pakaian abad ke-18. Setiap tahunnya ada sekitar 200.000 pengunjung yang datang ke sini. We're just here visiting Philly, and we have like a lot of spare time. So this morning we just wake up and try to look for historical places around here, and we found this really nice little alley. And yeah, we love a lot about history. Dan perjalanan kali ini kami akhiri dengan mengunjungi rumah Betsy Ross, penjahit bendera Amerika pertama yang jaraknya hanya 1 blok dari Elfreds Alley. Jadi ini apa nih? Ini apa? Tolong jelasin. 4 orang yang buat bendera di Amerika. Buat bendera di Amerika. Pertama kali mereka menjahit bendera Amerika, ini wanita ini. Ini seperti Ibu Fatmawati kalau kita di Indonesia. Tapi di sini namanya Betsy Ross. Betsy Ross. Ya udah, kita ke dalam yuk. Kita lihat. Ayo, ke dalam yuk. Dari Philadelphia, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan. Sampai jumpa di 5 kilo berikutnya. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education.
this is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to living.